Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami mau setia Tuhan, melayani, mengasihimu. Ada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan lebih sungguh pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Tuhan, kami mau setia Tuhan, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Jemaat saja katakan Kaulah Tuhan. Yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kami imani setiap pujian ini Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh terbukti dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku kan
hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu kepada kami. Katakan haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama buka hatimu, nyatakan isi hatimu kepada Yesus. Haleluya Tuhan, inilah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami mau setia Tuhan. Haleluya. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya kita sapa dulu kanan kiri kita, katakan Yesus ada dalam dirimu. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Yesus kita ajaib. Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa. Haleluya, angkat tanganmu. Ada mujizat. Haleluya, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, semua ini pakai masker ya, gak kelihatan kalau lagi senyum. Coba buka sedikit, kasih senyum kanan kirimu coba. Haleluya, puji Tuhan. Nah kalau gitu kan langsung keluar gitu auranya ya. Puji Tuhan. Saat ini kita mau nyatakan melalui pujian ini bahwa Yesuslah sahabat kita, sahabat sejati kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Yuk. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat kelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Haleluya. Sama-sama angkat tangannya dong buat Tuhan, karena Dia sahabat kita. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah sahabat setia kita? Lambaikan tanganmu, haleluya. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, perkara besar yang Engkau janjikan.
di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini juga saya undang Ibu Ratu untuk bersaksi di tempat ini agar boleh memberkati kita Jemaat GPD Yordan Kebun Baru. Kami persilahkan untuk Ibu Ratu. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita berkumpul dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ratu Nenggolan. Saya seorang anak hamba Tuhan. Yang tepatnya pelayanan orang tua saya ada di Kota Bekasi. Hari ini saya berkunjung ke tempat ini menemani rekan saya dari Kalimantan karena dipercayakan melayani di tempat ini. Puji Tuhan saudara, kalau saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya sangat merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saya sekalipun saya harus mengalami beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Juli tahun 2020, saya harus kehilangan pasangan hidup saya untuk selama-lamanya. Tuhan memanggil suami saya ketika bulan Juli tahun 2020. Saudara, kami dikaruniai 4 orang anak, 3 orang putra dan 1 orang putri. Anak terbesar saya berumur 14 tahun dan anak paling kecil berumur 3 tahun. Jujur, secara manusia saya belum siap karena banyak tugas dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Dan selama perjalanan pernikahan kami sekitar 15 tahun kami menikah, saya merasakan bagaimana suami saya mendukung sekali saya dalam melayani Tuhan. Beliau bukan seorang hamba Tuhan, tapi ia punya hati melayani yang luar biasa. Walaupun latar belakangnya adalah bukan seorang Kristen, ia seorang Muslim, dan ketika menikah dengan saya seorang anak hamba Tuhan, jadi memang sungguh unik ya saudara, pernikahan kami terjadi itu kedua belah pihak itu salah satunya adalah anak hamba Tuhan, satunya anak seorang haji. Dan saudara, ketika pernikahan terjadi itu langka mungkin terjadi ya. Jadi undangan itu sebelah pihak yang pakai peci dan lain-lain, yang sebelah pakai jas dan lain-lain seperti itu. Tapi itu yang Tuhan izinkan terjadi, dan saya lihat bagaimana pembelaan Tuhan terhadap almarhum suami saya. Saya tahu Tuhan menaruh dalam hidup saya sebuah tugas dan tanggung jawab bagaimana saya harus memenangkan jiwa untuk almarhum suami saya.
Sampai pun di akhir hidupnya, saya ingat betul ketika kami harus berpisah karena dia harus dimasukkan ke ruang isolasi. Jadi seperti saudara tahu, almarhum suami saya meninggal dengan cara protokol kesehatan. Jadi akhir hidupnya dia meninggal dengan status COVID-19. Dan saya tahu itu bukan hal yang mudah menghadapi sebuah protokol kesehatan. Itu secara manusia menyakitkan karena kami harus dipisahkan dengan begitu cepat tanpa harus melihat jenazah suami saya. Terakhir saya tidak bisa melihat dan harus langsung dimakamkan. Secara manusia memang saya sangat putus harapan saat itu. Tapi saya bersyukur saya melihat bagaimana perjalanan iman suami saya ketika terakhir kami mau berpisah, dia mau dimasukkan ke ruang isolasi, saya masih mendoakan dia. Saya pegang tangannya, saya ingat di ruangan, saya katakan, Tuhan tolong suami saya. Saya tahu dia di saat-saat itu dia merasa takut dan lain-lain karena dia tahu di isolasi dia akan menjalani beberapa waktu yang cukup lama karena dokter bilang ya ini akan cukup beberapa waktu, tapi hanya 3 hari saudara di ruang isolasi dan dia dipanggil Tuhan. Lalu saya lihat dia mengaminkan segala doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan dan saya bersyukur sampai pun di video call terakhir kami saya masih bilang sama dia, sama almarhum, saya katakan Tuhan baik, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan Yesus itu baik, dan dia bilang amin. Lalu video call terakhir kami itu pukul 9:30 malam, jam 3 pagi kami dapat telepon dari dokter untuk kami segera pergi ke rumah sakit dan kami dapatkan dia sudah di ruang ICU, tapi saya tidak bisa melihat sampai pun dinyatakan meninggal, itu pun saya tidak dapat melihat. Dan saya tahu itu proses yang harus saya jalani ketika saat itu terjadi manusiawi saya bilang sama Tuhan saya tidak sanggup, tapi saya sungguh bersyukur banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan untuk saya dan saya tahu itulah kekuatan saya, itulah sumber pengharapan saya. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya meskipun saya harus kehilangan kepala rumah tangga dan saya harus menjadi ibu dan ayah buat 4 orang anak saya. Tapi saya tidak pernah ditinggalkan oleh kepala rohani saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia jamin hidup saya sampai hari ini. Dia jamin hidup saya dan anak-anak saya sampai hari ini. Saya masih boleh hidup, saya masih boleh bernafas, saya masih boleh ada di tempat ini. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Apa yang Dia kerjakan tidak pernah salah. Meskipun kita tidak dapat melihat saat ini. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat saya. Dan saya yakini Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Dia yang menciptakan saya, Dia menciptakan saudara, Dia juga yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan saudara yang terkasih, demikian kesaksian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kesaksian yang boleh memberkati kita, menguatkan kita kembali ya melalui kesaksian itu. Bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Engkau tetap baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, saat ini saya undang saudara untuk membuka hati saudara sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita memerlukan Engkau Tuhan. Kita memerlukan Engkau menyertai kami. Kita memerlukan Engkau untuk menuntun setiap langkah kami Tuhan. Haleluya.
Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap kami Yesus, dekap aku dalam hangat pelukanmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Katakan Bapa. Haleluya, haleluya. Pegang tanganku, katakan kami rindu Tuhan. Aku rindu tinggal dalam hatimu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari sama-sama angkat tanganmu, tanda engkau memerlukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyatakan kita memerlukan kasih-Mu Yesus. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku, lebih dari nafas kami Yesus. Nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sama-sama kita awali pujian ini. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Yesus. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku Tuhan. Haleluya. Denganmu bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Panggil namanya Bapa, Bapa. Haleluya ya Bapa. Pegang tanganku, pegang tangan kami Tuhan. Aku rindu tinggal dalam hatimu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, tanda engkau memerlukan Tuhan. Haleluya, haleluya.
nyatakan dengan sungguh pujian ini. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Katakan lebih dari ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan kami Yesus, haleluya, untuk selamanya. Nyatakan dengan iman, pegang tangan kami Yesus. Tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi nyatakan lebih sungguh. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Mari angkat sembahmu, nyatakan kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan tuntunan-Mu, kami memerlukan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Yesus, inilah hati kami Yesus. Engkau yang tahu segala hidup kami, hanya untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
dari nafasmu, lebih dari nafasmu Bapa. Ku memerlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Ku memerlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi berikan kemuliaan ya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami juga rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Dan satu kepercayaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, khususnya saya pribadi, boleh berdiri di depan Bapak Ibu Saudara dan di depan Bapak Gembala di tempat ini. Sebelumnya saya bersyukur Tuhan boleh percayakan saya untuk melayani di tempat ini melalui Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara, saya buka masker nggak apa-apa? Oke, saya buka masker. Supaya orang bilang tidak dikenal, tidak disayang. Puji Tuhan. Saya sebenarnya tidak pakai kacamata saudara, karena saya punya mata sebelah kanan, orang Manado bilang mata PT. Mata PT atau bintitan, tapi nggak apa-apa, saya buka kacamata saya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini tidak kacamata obat saudara. Nanti saudara pikir kenapa Pak Pendeta sana punya mata besar sebelah, kecil sebelah. Puji Tuhan. Baik, saya saudara ada di tempat ini dengan istri, anak, dan teman dari istri saya, yaitu Ibu Ratu Nenggolan yang tadi sudah bersaksi. Dan cerita yang cukup panjang saudara, sehingga saya ada di tempat ini. Tadinya kami ada di Temanggung, Jogja. Dan saya ke Jakarta karena saya ada keperluan sedikit untuk mutasi surat-surat kendaraan dan saya harus selesaikan mumpung sudah di Jawa. Saya bernama Yermia Salem M. Sayu, itu nama saya, dan pelayanan kami ada di Longnyelong. Dari Samarinda, Balikpapan Samarinda bisa bandaranya, Samarinda patokannya ke tempat kami kurang lebih 9 jam. Itu kalau tidak hujan. Kalau hujan kita bisa tidur di hutan karena posisi pelayanan kami ada di pedalaman. Ada di pedalaman dan hanya 3 RT. 3 RT, setengah RT ada di Jakarta. Jadi setengah RT-nya Jakarta, 3 RT-nya di sana. Artinya manusia di sana karena ada di pedalaman nggak begitu banyak. Dan tempat kami jalannya belum merdeka dan kami belum ada lampu. Dan kami dipercayakan melayani di sana kurang lebih sudah 7 tahun. Waktu kami datang di sana dalam keadaan desa yang begitu luar biasa saudara. Kami tidak tahu pelayanan di sana seperti apa dan kami dari Jakarta ke sana. Kami di Jakarta, perintisan di Jakarta Barat. Tapi Tuhan percayakan di pedalaman sana, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan kami boleh bertahan di pedalaman. Tapi saya tidak mau katakan saya pedalaman pendeta yang mau minta belas kasihan banyak orang.
Saya mau bergaya di depan jemaat, apa saya gaya pendeta pedalaman hari ini? Enggak kan, saya lebih ganteng dari Bapak Gembala. Haleluya. Sekalipun dasi pinjam, saudara. Enggak sinkron, warnanya seperti ini enggak sinkron. Tapi karena kita orang Pantai Kosta pakai putih-putih, saudara. Puji Tuhan. Dan saya berkata banyak teman-teman, jangan bawa nama pedalaman ketika kita datang ke satu tempat sehingga banyak orang berbelas kasihan. Saya punya hamba, saya punya majikan yang punya alam semesta ini. Yang punya sorga, yang punya dunia ini. Kenapa kita hamba-hamba Tuhan pedalaman? Saya tidak mau terkesan, mungkin sudah banyak hamba-hamba Tuhan pedalaman di tempat ini, datang di tempat ini. Dengan berbagai macam cara, gaya, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan saya hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun saya melayani di pedalaman. Wah, sombong betul ini pendeta ini. Enggak, saudara. Supaya saya membuka cara berpikir kita orang Jakarta bahwa orang pedalaman enggak semuanya seperti yang saudara sudah lihat. Saya berkata dengan iman. Maaf bicara sekalipun di dapur saya empot-empotan. Tapi saya enggak mempermalukan majikan saya. Karena majikan saya yang punya alam semesta ini. Yang sanggup memberkati saya, yang sanggup memberkati saudara. Dan puji Tuhan saudara, kami boleh melayani di sana dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Dan sampai di sini saya berteman dengan Bapak Gembala saudara di Komisi Pusat. Orang pedalaman tapi di Komisi Pusat, puji Tuhan. Saya telepon beliau dan beliau bilang, kalau ada kesempatan melayani di tempat saya, ya puji Tuhan, saya terima undangannya, maksud saya terima pelayanannya dan saya mau supaya kita semua jemaat di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal kesaksian-kesaksian di tempat kami di pedalaman sana. Cuman satu hal yang saya pikirkan bahwa Tuhan itu besar. Saya melayani di Kalimantan, saya melayani di Samarinda, di pedalaman, Long Nyelong, Busang. Saudara nggak usah searching, nggak akan ketemu itu Long Nyelong di mana. Karena di hutan, saudara. Puji Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan saya sama dengan Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan di kota. Dan Tuhan yang saudara sembah sama seperti Tuhan yang jemaat kami layani sama, saudara. Jadi kami mau pindah di mana saja, Tuhan mau percayakan di mana saja, tetap kami ketemukan majikan yang sama. Kecuali saya kerja di perusahaan, saya ketemu manajer yang lain dan ketemu manajer yang lain. Ketemu owner yang lain dan ketemu owner yang lain, pasti berbeda. Tapi kami mau pergi kemanapun, tetap kami punya owner satu. Kami punya majikan satu, kami punya tuan satu. Dan begitu juga dengan jemaat. Dan saudara dalam kasih Yesus Kristus, hari ini saya tidak berlama-lama dalam kesaksian saya. Tadi saya sudah perkenalkan nama saya Yermia Salem M. Sayo. Saya pelayanan di Long Nyelong, Kecamatan Busang, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, saudara. Puji Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Puji Tuhan. Saya bersyukur juga diantar oleh Ibu Ratu, saudara. Kami nggak tahu jalan. Kami nginap di Ibu Ratu, Nenggolan, dan Ibu Gembala, mereka friend CS-nya luar biasa di sekolah Alkitab. Puji Tuhan dan lain sebagainya. Tidak berlama-lama saya menyaksikan kebesaran Tuhan atas hidup kami. Sama-sama saya rindu kita buka Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi kita hanya baca di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7 saja. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9, tetapi saya fokus di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Puji Tuhan saudara, di tempat kami semua jemaat berdiri dalam pembacaan firman Tuhan, tidak tahu di tempat ini. Tapi saya rindu, mari kita sama-sama berdiri untuk baca firman Allah. Kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 saudara. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yang baca Alkitab katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, apa yang sudah kita baca, kita lihat, kita dengar di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, jelas di sana dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, kita lihat Alkitab yang kita sudah baca. Dalam hal ini Paulus menyampaikan kepada Timotius. Dan sudah tentunya Timotius ini adalah anak dari Paulus. Sekalipun bukan anak sedarahnya dia. Bukan darah dagingnya dia. Tetapi anak rohani dari seorang Rasul Paulus. Nah, kita lihat di sana tanpa basa-basi Paulus dalam pembicaraannya ia sama sekali tidak pernah menyembunyikan situasi yang dihadapi nanti oleh Timotius. Jadi seorang ayah berbicara kepada anaknya untuk apa yang akan terjadi situasinya nanti ketika aku tidak ada. Jadi Paulus tidak pernah basa-basi untuk mengajarkan, mendidik anak didiknya, yaitu Timotius. Dan dia berbicara, dia tidak pernah menyembunyikan apa yang akan terjadi. Jadi dia berbicara tentang fakta yang akan terjadi di depan. Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, kita lihat ironisnya Paulus menggambarkan sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Justru bukan terjadi mengenai orang-orang di luar Tuhan, tetapi akan terjadi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Bahkan akan terjadi orang-orang yang beriman. Jadi Paulus tidak basa-basi. Paulus sampaikan kebenaran. Fakta bahwa akan ada terjadi masanya orang-orang yang kelihatan beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri memungkiri kekuatannya. Memungkiri ibadah yang berkuasa itu. Jadi dia bilang kepada Timotius, akan ada nanti seperti itu. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang beriman. Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, ini yang dibicarakan Paulus adalah mereka yang aktif beribadah. Mereka yang aktif beribadah. Dan ini saya namakan mereka adalah Kristen ateis. Jadi hari ini saya berbicara soal Kristen ateis. Apa itu Kristen ateis? Sudah tentunya ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dan teis adalah mereka yang percaya Tuhan. Amin. Nah, kalau digabungkan Kristen ateis bagaimana? Seperti itu Pak Pendeta. Nah, Kristen ateis adalah mereka yang percaya Tuhan itu ada, tetapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Itu Kristen ateis. Haleluya. Kalau teis adalah orang yang percaya Tuhan itu ada. Itu teis. Tapi kalau ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta dengan Kristen ateis? Kristen ateis adalah mereka yang percaya Tuhan itu ada, tetapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, inilah Kristen ateis. Nah, saudara, dalam kasih Yesus Kristus kita lihat apa itu Kristen ateis. Menurut Yakobus 1 ayat yang ke-6, Kristen ateis adalah orang yang bimbang yang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Saudara, Kristen ateis adalah orang yang hidup penuh dengan keraguan-raguan. Orang yang bimbang itu adalah Kristen ateis. Haleluya. Dan pagi hari ini saudara, mungkin saudara kaget. Kenapa bisa ada Kristen ateis? Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, Kristen ateis sekali lagi, mereka yang hidup penuh dengan keraguan-raguan. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan ragu hidupmu. Tuhan jamin keselamatanmu. Haleluya, puji Tuhan. Kristen ateis, mereka yang percaya Tuhan. Saya dan saudara percaya Tuhan pagi hari ini. Tetapi seringkali kita hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada.
Sehingga kita ragu dengan keadaan kita. Kita ragu dengan kesehatan kita. Kita ragu dengan bisnis kita. Kita ragu dengan rumah tangga kita. Percaya Tuhan sih, percaya Tuhan. Tapi ketika datang masalah, ketika datang tantangan, ketika datang silih berganti badai, kita mulai ragu. Haleluya. Contoh salah satu orang yang punya keraguan-raguan adalah Petrus. Murid Yesus sendiri, saudara. Yesus sudah bilang datang kemari. Tapi karena dia ragu, dia berjalan di atas air. Akhirnya apa, saudara? Dia tenggelam. Dia percaya itu Tuhan. Dan dia tahu itu Tuhan. Dan dia tahu itu Yesus. Tapi ketika Yesus berkata, mari ke sini. Berjalan sih berjalan. Tetapi ketika ada angin dingin sepoi-sepoi. Dia mulai ragu. Apa benar itu Yesus? Tapi kita lihat catatan Alkitab berkata apa? Dia tenggelam. Hampir tenggelam, saudara. Haleluya. Kita tahu Yesus berkuasa sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kita tahu Yesus berkuasa sanggup memberkati kita. Tapi seringkali firman Allah berkata kita jadi orang Kristen ateis. Penuh dengan keraguan-raguan. Di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Amin. Di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Dan di luar Tuhan saya jamin tidak ada kepastian. Orang berkata begini kepada saya. Terus terang yang kami layani jemaat di sana 99% orang Dayak. Orang Dayak 99%, tapi orang Dayak di sana nggak makan orang. Kalau makan orang sudah tentunya saya sudah nggak ada. 99% orang Dayak dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Dan mereka berkata begini, Om, Pak Pendeta, Pak Gembala, kalau di luar Yesus apa masuk neraka? Di luar Yesus apa enggak terima keselamatan? Saya enggak basa-basi, saudara. Saya bilang hanya di dalam Yesus Kristus kita terima keselamatan. Kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita ada di dalam Dia, kita memperoleh keselamatan. Haleluya. Dan ngapain kita harus ragu, saudara? Kristen ateis enggak usah ragu. Amin. Kristen ateis maksud saya, ngapain kita mau ragu dalam keadaan hidup ini? Kalau saudara percaya Yesus, enggak perlu ragu. Amin. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, sekali lagi, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini Kristen ateis yang pertama. Jadi kalau saudara mulai ragu dalam usahamu, saudara mulai ragu dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, saudara harus cross check dirimu. Apakah aku Kristen atau Kristen ateis? Apa aku Kristen betul-betul Kristen atau Kristen ateis? Dan saya percaya saudara, kalau mau jujur, bahkan hamba Tuhan pun, saya berbicara sendiri pun, kalau mau jujur, saya juga ragu. Tapi saya tidak mau berkata masih daging brur, masih daging, saya nggak mau saudara. Saya memanage pikiran saya mengatur hati saya supaya saya berkata bahwa nggak ada yang mustahil dalam dunia ini. Haleluya. Kadangkala bahasa masih daging, masih dalam dunia ini, itu yang jadi momok supaya kita hidup ya begini-begini sajalah. Tuhan mengerti saya, Tuhan mengerti saya. Saya selalu berkata bahwa Tuhan Yesus pun itu manusia 100%. Jangan berkata dia Yesus itu kan Tuhan, jangan ambil contoh dengan dia. Saudara, Yesus itu sama saya, seperti saya dan saudara. Ketika dia hidup dalam dunia ini, dia hidup di dalam daging, tetapi dalam pengertian bukan berdosa. Daging maksudnya dia bisa lapar, haus, ngantuk, bahkan dia bisa marah. Tetapi kita lihat seperti apa yang harus kita contohi dalam Alkitab selain Yesus. Paulus berkata, ikutilah teladanku karena aku ikut gayanya Yesus. Haleluya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita hidup dalam dunia ini sehingga kita harus ragu. Amin. Enggak ada alasan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, ada kepastian yang jelas. Kristen ateis penuh dengan keraguan. Itu yang pertama saudara dalam kasih Yesus Kristus. Yang kedua, Kristen ateis menurut Yeremia 17 ayat yang ke-5 jelas di sana dikatakan mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya kepada manusia, itu terkutuk. Haleluya. Yang kedua saudara,
Kristen ateis adalah selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Selalu mengandalkan kepintarannya sendiri, mengandalkan manusia. Bangun gereja, oh ada pendeta kaya di sana, nggak usah bangun. Oh bangun gereja, oh ada jemaat kaya, dia saja yang topang. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, selalu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Itu digolong Kristen ateis. Haleluya. Kalau bukan saya yang bangun gereja ini, kalau bukan saya yang melayani, pasti pelayanan ini tidak akan baik. Kalau bukan saya yang topang gereja ini, maka hamba Tuhan itu tidak akan hidup seperti itu. Kristen ateis, saudara. Hati-hati jemaat Tuhan. Kristen ateis rohnya mulai berjalan, saudara. Kalau bukan saya tidak mau berkorban. Ngapain? Kan ada yang kaya, ada yang ada yang sponsor dan lain sebagainya. Itu adalah Kristen ateis. Tapi kalau kita benar-benar Kristen di dalam Tuhan, nggak tunggu siapapun, nggak diandalkan siapapun, kita andalkan Tuhan sanggup bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yesus Kristus sanggup menolong setiap kehidupan kita. Amin. Selalu kita berkata, saudara, aku ini hamba-Mu. Makanya kadang-kala saudara kita berbeda dengan keluarga kita. Di luar sana saudara kita yang pakai peci dan lain sebagainya. Mungkin kita berbeda. Mereka selalu berdoa apa saudara? Hamba-Mu ini, hamba-Mu ini. Ya kan? Sekalipun mereka bukan hamba Tuhan. Tapi dalam doa mereka kalau kita lihat-lihat saudara nonton. Hamba-Mu ini, hamba-Mu ini. Ridhokanlah hamba-Mu ini. Tapi kalau kita saudara, Tuhan Engkau lihat anak-Mu ini. Tuhan Engkau lihat aku. Haleluya. Kalau kita berkata, Tuhan lihatlah aku sebagai anak-Mu. Saya percaya saudara, kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita andalkan kekuatan Tuhan. Kristen ateis yang kedua, selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan itu Tuhan tidak mau. Bahkan hukumnya bahaya. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kristen sih Kristen. Tetapi saudara, hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Mengandalkan manusia, padahal Tuhan sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita masih mengandalkan manusia. Kita masih pergi kepada orang-orang hebat, kepada dukun-dukun dan lain sebagainya. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak mengandalkan dukun. Haleluya. Saudara, kemarin saya berbicara dengan anak muda. Dia punya batu akik dan lain sebagainya. Kebetulan saya hobi batu akik. Dan dia bilang begini ke saya, Kak, ada teman saya dia punya batu akik bagus-bagus. Dan waktu dia celaka katanya, dia bilang yang tolong ini, yang lindungi ini. Saya bilang panggil orangnya, saya nggak usah tabrak pakai mobil, saya tabrak pakai sepeda. Dan saya tabrak, benar-benar tabrak. Saya mau lihat dia patah atau tidak, saya bilang. Atau nggak usahlah pakai sepeda, saya lari, kamu orang Manado bilang berdiri, batanam begini, lalu saya lari aja dan saya tubruk kamu. Kalau mati, saya nggak tanggung jawab. Atau geger otak, kepalamu terbentur, saya nggak tanggung jawab. Dia mengandalkan apa yang dia punya. Mengandalkan batu akiknya diisi-isi dan lain sebagainya. Dia punya patung-patung kerdil-kerdil seperti ini. Saya bilang kita main logika. Kalau dia mengandalkan itu penolong dia, yang melindungi dia, kalau nyebrang di jalan raya, nyebrang di tol, nyebrang di kereta, nggak usah tengok kiri, tengok kanan. Kalau dia kebal. Bukan? Kalau dia bilang, oh ini supaya menambah rezeki, menambah uang, menambah apa. Kalau gitu, kamu tidur sampai kepala peyang, nanti lihat ada berkat datang enggak. Saudara, kadangkala hal-hal yang sederhana, kita andalkan yang seperti itu. Tapi Tuhan mau, kita nggak usah andalkan siapa-siapa. Berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan gantikan kita. Haleluya. Saudara, jelas Alkitab berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri pun terkutuk. Apalagi mengandalkan itu kutu kuprat itu saudara. Yang kecil-kecil itu saya bilang, wah ini orang sinting saya bilang. Orang sudah
sibuk dengan robot, dia sibuk dengan patung-patung kecil. Orang sudah sibuk ke bulan, dia masih sibuk atur-atur kubur-kuburan kecil. Hari gini saudara. Dan saya tanya, agama apa? Tadinya agama Kristen. Terus sekarang dia tidak beragama lagi. Saya bilang jelaslah, kalau di Kristen ditumbangin kamu seperti itu. Apalagi di tempat kami orang Dayak saudara, waduh saudara. Geleng-geleng kepala, saudara tahu sendiri cerita orang Dayak. Dan mungkin saudara sudah pernah dengar banyak-banyak kesaksian hamba Tuhan datang di tempat ini masalah Dayak. Itu gak main-main saudara. Dan kalau mau bilang dia punya patung begini kecilnya, saya punya patung di Pastori besar saudara. Patung Dayak saya besar. Dan kalau saudara mau ke tempat kami, masuk di Pastori, saya bilang, saudara pasti akan bilang, ini rumah dukun atau rumah pendeta? Karena saya pengagung seni saudara. Tetapi seni yang rasional. Saya, di mana kaki saya berpijak, di situ langit saya junjung. Jadi saya bilang ke mereka, saya lebih Dayak daripada saudara. Karena di Pastori saya gantung ornamen-ornamen Dayak. Yang memuliakan Tuhan. Kalau ada naga-naga apa ya saya nggak mau lah saudara. Kalau hanya patung berbentuk ukiran-ukiran Dayak ya saya mau. Bahkan seraung-seraung parang-parang mandau-mandaunya mereka, tapi nggak terbang mandau saya saudara. Tapi nggak tahu kalau di tangan orang Dayak asli terbang apa enggak, saya nggak tahu. Saya pakai manik-manik Dayak, saudara, ini manik-manik Dayak. Dan ini jadi favorit saya saudara. Mencerikaskan saya ada di tanah orang Dayak. Dan mereka mengandalkan hal-hal yang seperti itu. Ketika kami tampil di sana dengan karakter kami dan kami pangkas semua itu saudara. Kamu mau tersinggung atau tidak, gereja kosong atau tidak, saya nggak peduli saudara. Supaya apa? Orang benar-benar jadi Kristen yang sejati. Saya tidak mau jadi Kristen yang ateis. Yang hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mengabaikan keadaan dia saudara. Tuhan itu ada di tempat ini, amin. Tuhan ada di hati saya. Tuhan ada di dalam hidup saudara. Dan kalau kita berkata, dia itu ada. Kenapa kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri? Haleluya. Yang berikut saudara kita lihat. Kristen ateis adalah Kristen yang selalu hidup penuh dengan kesombongan. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kristen ateis itu saudara, penuh dengan kesombongan. Yang tadi Kristen ateis penuh dengan keraguan, mengandalkan diri sendiri. Dan yang ketiga, Kristen ateis adalah penuh dengan kesombongan. Haleluya. Kemarin saya punya istilah, kamu mengakui kamu punya langit. Padahal kamu nggak tahu banyak orang yang punya sorga. Orang merasa diri sudah ada di langit. Tetapi dia tidak lihat kiri kanan belakang muka depannya saudara. Ada yang punya sorga. Artinya apa? Ngapain kita harus sombong dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Orang Kristen yang benar-benar Kristen adalah selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kristen ateis itu saudara sombong. Merasa diri orang yang paling wah di dalam gereja. Di dalam masyarakat orang yang paling hebat. Tetapi itu Tuhan tidak mau. Tuhan itu tinggi kata firman Allah. Namun ia melihat orang yang hina. Bukan hanya orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan kenal kesombongan kita. Tuhan kenal kesombongan saya. Oleh sebab itu saudara dalam kasih Yesus Kristus, kita harus ingat Kristen ateis penuh dengan kesombongan. Saudara harus lihat diri saudara. Saya katakan saudara, rendah hati dan sombong itu beti saudara. Sekali lagi, rendah hati dan sombong beti, beda tipis. Dan sulit untuk membedakan engkau lagi rendah hati atau engkau lagi sombong. Saya lagi rendah hati atau saya lagi sombong. Itu sangat sulit. Dan yang hanya tahu itu hanyalah Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Dia Tuhan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan kenal orang yang sombong. Bahkan dirimu sendiri kamu tidak tahu. Apa kamu sudah sombong atau kamu lagi rendah hati. Tapi berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjamah pikiran kita, menjamah hati kita.
supaya kita tetap hidup rendah di hadapan Tuhan. Amin. Kegagalan orang Kristen di zaman akhir ini, saudara, untuk tidak bisa menerima sesuatu yang baik dari Tuhan karena terlalu sombong. Orang Kristen gagal terima berkat karena terlalu sombong, saudara. Kenapa Pak Gembala saya nggak diberkati Tuhan? Kenapa saya nggak diberkati Tuhan? Sudah miskin sombong pula. Wah, itu yang bahaya, saudara. Dan banyak saya melihat di depan mata saya sudah miskin sombong. Apalagi yang kaya sombong, saudara. Tapi kalau secara logika, akal sehat, orang kaya mah bebas. Tapi Tuhan gak perlu orang kaya mah bebas. Tuhan mau kaya mau miskin, tetap rendah di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Udah 7 tahun saya berhadap dengan orang Dayak luar biasa. Mandau mereka di sini. Dan mereka kemana-mana bawa mandau. Dan mereka, polisi pun larang bawa mandau, mereka gak peduli. Karena mereka bilang nenek moyang saya ada di mandau, saudara. Jadi gak heran kalau saudara dengar berita soal mandau itu benar terjadi. Dan saya lihat mandau yang ada jemaat punya yang sudah tua, saudara. Sudah berapa makan korban dari turun-temurun. Besi, saudara, tumpul kelihatannya. Kelihatan sudah rapuh. Tapi dia bilang begini, Pak Gembala coba ambil baut. Dan Pak Gembala potong itu baut. Pasti putus. Baut, saudara, baut yang panjang, yang ukuran 12 ke apa itu, 15. Cukup besar seperti jempol. Dan saya potong itu baut itu, pam, putus, saudara. Orang kan punya bilang, oh potong paku. Paku mah kecil. Kan paku kecil. Nggak ada paku pun paling besar 6 in. Tapi ini baut 12 sampai 15 in. Potong Pak Gembala. Saya kira mau ompong parangnya itu, mandaunya itu. Enggak ompong, saudara, karena rapuh kelihatannya. Potong putus, saudara. Saya kaget dan saya tengking. Dari Yesus ini ada setan kah, ada tuyul kah ini? Kalau tuyul ya saya lebih bagus lah dari dia. Saya kakaknya tuyul. Karena saya lebih besar kan, tuyul pendek, cuman kepala aja yang sama. Haleluya. Seperti itu, saudara. Mereka selalu hidup dalam kesombongan. Dan puji Tuhan, Tuhan gak mau orang yang sombong. Haleluya. Tuhan mau orang yang selalu rendah di hadapan Tuhan. Saudara kaya dan saudara rendah, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Jangan sudah miskin sombong pula. Aduh, saudara. Saya paling gak suka sudah miskin sombong lagi. Tuhan mau kaya, mau miskin, mau gendut, mau kurus, mau mata sipit, mata belok, rambut botak, rambut panjang, semua rendah di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ada berkat yang tersedia bagi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat. Tadi kita lihat Kristen ateis. Sekarang saya akan sampaikan bagaimana itu Kristen yang sejati. Jadi Kristen ateis versus Kristen sejati. Saya tidak suka dengan kata, tidak setuju, bukan tidak suka, dengan yang namanya pria sejati. Saya setuju pria perkasa. Haleluya. Karena saya tidak pernah menemukan pria sejati di dalam Alkitab. Saya banyak menemukan gereja sejati, jemaat sejati, dan tidak pernah menemukan pria sejati. Tapi kalau dikatakan pria perkasa, saya banyak menemukan di dalam Alkitab. Dan hari ini Kristen ateis versus Kristen sejati. Apa itu Kristen sejati? Menurut kitab Roma 4 ayat yang ke-21, Kristen sejati itu dengan penuh keyakinan, kata firman Allah, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi Kristen sejati menurut surat Roma 4 ayat yang ke-21, mereka yang tetap percaya kemahakuasaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jadi kalau Kristen sejati, saudara, mereka yang penuh tetap percaya kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa, kita nggak perlu ragu sesuai dengan versus Kristen ateis tadi, saudara. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, Allah tetap berkuasa. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab jelas berkata dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa yang Dia janjikan kepada saudara? Berkat,
Allah berkuasa sanggup memberkati saudara. Apa yang dia janjikan kepada saudara? Kesembuhan, Allah berkuasa menyembuhkan saudara. Dia janjikan kepada saudara melepaskan dari masalah. Saya percaya dan kemahakuasaan Tuhan, dia sanggup melepaskan saudara dari masalah. Itu Kristen yang sejati, saudara. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, saudara. Kalau Kristen ateis, penuh dengan keraguan-raguan, saudara. Haleluya. Saya percaya ada maksud Tuhan buat saudara pada saat hari ini, saudara. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya kemahakuasaan Tuhan. Sampai kapan Tuhan, sampai kapan Tuhan? Saudara, Allah menjawab setiap doa-doa saudara tepat pada waktunya. Sekalipun itu menurut orang lain terlambat. Bahkan kita lihat saudara dalam kasih Yesus Kristus. Jawaban doa, permintaan doa oleh saudara-saudara Lazarus. Kita lihat saudara, kemahakuasaan Tuhan tepat pada waktunya. Sekalipun pandangan orang Lazarus sudah bangkai. Pandangan orang Lazarus sudah bangkai berbau busuk. Tapi Tuhan berkuasa. Mau dia bau busuk kek, mau dia seperti apa kek, pandangan orang seperti apa, Tuhan berkuasa untuk mengangkat saudara. Haleluya. Kata orang saudara sudah tidak bisa apa-apa. Kata orang saudara tidak bisa seperti ini dan seperti itu. Saudara, orang mungkin berkata, nggak bisa lagi Pak Pendeta, nggak bisa lagi Pak Gembala, nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur, nggak bisa lagi. Saudara, orang itu tidak memahami kemahakuasaan Tuhan. Dia nggak tahu nasi campur di Kalimantan dan bubur Budi Banten di Kalimantan lebih mahal bubur ayam Budi Banten di Kalimantan, saudara, daripada nasi campur. Nasi campur di Kalimantan 20.000. Bubur ayam Banten namanya Budi Banten. Tulisannya, mungkin dia dari Banten sini kali saudara. Budi Banten, bubur ayamnya 35.000. Lebih mahal mana? Nasi campur atau bubur ayam? Makanya kadang-kala kita berkata, nggak usahlah Pak Pendeta, aduh percuma, nasi sudah jadi bubur. Tapi kalau sudah taruh situ jagung, kangkung, ubi, sambiki itu apa saudara? Labu, baru pakai bawang, pakai sambal roa, jadi bubur Manado saudara. Dan itu sedap sekali. Ingat saudara, seringkali kita seperti itu. Merasa diri Lazarus sudah mati. Nggak bisa lagi, percuma Yesus, kata saudara-saudara Lazarus. Tapi karena kemahakuasaan Tuhan, dia sanggup melakukan yang di luar akal sehat kita. Amin. Kristen yang sejati yang pertama, dialah yang tetap percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua saudara, Kristen sejati itu di dalam kitab Daniel 7, maksud saya Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kristen sejati adalah mereka yang tahu Tuhan itu sanggup. Amin. Haleluya. Tuhan itu sanggup saudara. Sanggup apa? Sanggup melepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Sanggup melepaskan dari lubang singa. Nggak main-main saudara. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali. Mereka berpikir, kalau Tuhanku tidak sanggup, dan jika Tuhanku sanggup, mereka tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa, sanggup menolong hidup mereka. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, yakin di dalam Tuhan, dia sanggup melepaskan kita. Sekalipun perapian yang menyala ada di depan kita, saudara. Sekalipun singa kelaparan ada di depan kita, tetap kita percaya Tuhan itu sanggup. Amin. Kesanggupan Tuhan
tidak bisa dibandingkan dengan kesanggupan orang-orang hebat di dalam dunia ini untuk menolong kita. Saya terbatas menolong saudara. Bapak Gembala di tempat ini terbatas menolong saudara. Kesanggupan Bapak Gembala kesanggupan saya terbatas untuk menolong saudara. Tapi Tuhan sanggup sekalipun saudara ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Haleluya. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Sekalipun saudara sudah ada di posisi perapian yang menyala-nyala saudara. Tapi kita lihat justru Alkitab, catatan Alkitab, mereka memuji Tuhan. Mereka bergirang, yang tadinya 3 orang jadi 4 orang. Karena Tuhan selalu beserta. Allah Immanuel sanggup menyertai setiap kehidupan kita. Karena Allah kita, Allah yang sanggup. Inilah Kristen yang sejati saudara. Kristen yang sejati selalu berkata bahwa Allah sanggup. Amin. Jangan kita jadi Kristen ateis yang selalu berpikir bahwa Tuhan itu tidak sanggup. Tuhan kelamaan. Tuhan tidak pernah lama menolong setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, Kristen sejati menurut Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kristen ateis selalu hidup dalam kesombongan. Tapi Kristen yang sejati menurut Mazmur 149 ayat yang keempat. Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang apa? Sama-sama berkata rendah hati. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, tujuan kita sampai ke sorga adalah mahkota. Amin. Saudara yang terima mahkota adalah mereka yang hidup rendah hati. Amin. Pelajaran yang lain soal sorga. Semua orang masuk sorga ketika mereka percaya kepada Yesus. Tetapi enggak semua orang pakai mahkota. Haleluya. Saudara percaya kepada Yesus dan melakukan firman Allah masuk sorga. Tetapi mereka yang punya spesifikasi khusus, mereka akan dimahkotai. Salah satu, orang yang rendah hati akan dimahkotai. Amin. Amin. Sekali lagi, orang semua masuk sorga kalau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan firman-Nya. Tetapi ada yang secara khusus akan terima mahkota. Salah satu akan terima mahkota adalah mereka yang hidup rendah hati. Amin. Ia memahkotai orang-orang yang apa? Rendah hati. Saudara, saya punya topi Dayak saudara. Kalau saya ke kota Samarinda, saya pakai itu saudara. Orang lihat begini. Dan orang, iya pak, iya pak, iya pak, iya pak. Orang Dayak pastinya saudara. Topi Dayak aja saudara. Diangkat derajatnya. Tapung, kalau orang sana bilang tapung Dayak aja pakai orang segan. Dayak ini, ya Dayak ini. Sekalipun dalam berbagai macam alasan. Tetapi itu yang menjadi ilustrasi saya kepada saudara. Topi Dayak aja dihormati, dihargai. Apalagi mahkota yang diberikan raja bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saudara pegang, punya mahkota enggak? Di kepala saudara. Pegang saudara. Ada mahkota saudara? Saya mau tanya, ada mahkota saudara? Saudara pegang gak mahkotanya? Pegang-pegang gini, serius pegang. Yang bilang ada, angkat tangan. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Yang bilang tidak ada, angkat tangan berarti orang itu masih sombong, tidak rendah hati. Saya pegang kepala saya, ada. Sekalipun mahkota saya belum jadi sempurna saudara. Haleluya. Saya punya mahkota tapi belum jadi sempurna. Artinya saya masih Senin Kemis. Sombong rendah hati masih Senin Kemis. Kalau sudah sempurna mahkota saya sudah terima sorga. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam hal-hal seperti inilah kita diajar oleh Alkitab. Seperti apa Kristen yang sejati. Dan seperti apa Kristen ateis itu saudara. Dan saya rindu jemaat Tuhan GPDI Yordan di tempat ini. Jadi Kristen yang sejati. Kristen yang sejati tetap percaya kepada kebesaran Tuhan, kemakuasaan Tuhan.
Kristen yang sejati selalu mengandalkan Tuhan. Dan Kristen yang sejati yakin Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang spektakuler bagi kita. Dan Kristen yang sejati tetap rendah di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara jadi Kristen yang ateis, tadi saya katakan bahwa hidup penuh dengan keraguan-raguan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab orang yang hidup penuh dengan keraguan. Dan jika saudara menjadi Kristen ateis, selalu mengandalkan diri sendiri, selalu mengandalkan manusia, saudara terkutuk, Alkitab bilang. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan selalu, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu mendapatkan air. Dan dia berbuah tidak akan habis-habisnya. Diberkati dengan berlimpah-limpah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan Kristen ateis itu penuh dengan kesombongan. Hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui. Saya ada di bagian golongan mana? Kristen ateis atau Kristen sejati. Dan saya berdoa kepada Tuhan, jemaat GPD Yordan punya Kristen yang sejati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua lewat firman Allah. Saya tidak panjangkan firman Allah pada kesempatan hari ini. Dan saya rindu kita nyanyikan nyanyian kita kepada Tuhan dengan nyanyian yang berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya.